Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diania Anggraini. NPM saya 2018-12533. Saya dari kelas R5C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua macam RPP. Yang pertama akan saya jelaskan tentang RPP KTSP, kemudian akan saya lanjutkan dengan RPP kurikulum 2013 atau 14 ya. Ya, langsung saja yang pertama RPP KTSP. Seperti yang kita lihat ya, RPP di sini rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah SMK Tunas Harapan dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas atau semester kelas 10, semester ganjil atau semester 1, pertemuan ke-1, alokasi waktunya 2 dikali 45 menit, dengan standar kompetensi memahami makna dan struktur dari teks pemberitahuan untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat. Dan kompetensi dasarnya yakni membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement text. Ya, di sini ada indikatornya. Yang pertama yakni menemukan perbedaan dan persamaan dari teks pemberitahuan. 2. Mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari teks pemberitahuan atau announcement text. 3. Memahami struktur teks pemberitahuan. Dan yang keempat, memahami unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan. Oke, poin yang pertama, ini poin 1 ya, mengenai tujuan pembelajaran. Di sini ada yang pertama, siswa dapat menunjukkan kesungguhan belajar bahasa Inggris tentang teks pemberitahuan atau announcement text. 2. Siswa dapat menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi tentang teks pemberitahuan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan. 4. Siswa dapat merespon makna teks pemberitahuan. 5. Siswa dapat menyusun teks tulis pemberitahuan ya. Itu tujuan pembelajarannya dari materi announcement text. Ya, materinya materi aja. Poin 2. Yang pertama ada teks pemberitahuan atau announcement text. 2. Mempelajari struktur teks pemberitahuan. 3. Ungkapan dan kosakata yang digunakan dalam teks pemberitahuan. 4. Membuat teks pemberitahuan. 3. Yakni metode pembelajaran ya. Kita lanjut ke poin 3. Yang pertama itu tanya jawab, diskusi, dan kemudian pemberian tugas di akhir pertemuan. Selanjutnya poin 4, langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama dalam langkah-langkah pembelajaran yakni kegiatan awal pastinya. Guru akan membuka pelajaran dengan ucapan salam ya seperti biasa. Kemudian guru akan memeriksa kehadiran siswa. Kemudian persepsi yakni mengulas kembali pelajaran serupa dari kelas sebelumnya atau mungkin dari pertemuan sebelumnya ya. Guru kemudian memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya orientasi atau guru memberi contoh manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya mengenai materi yang sedang dipelajari ya. Kemudian guru memberikan motivasi. Nah, kegiatan yang kedua nih, kegiatan inti. Ada poin A, eksplorasi. Guru meminta siswa mencatat teks report secara bergantian. Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan. Guru mengajak siswa untuk membahas bacaan dan menjawab pertanyaan mengenai tentunya materi announcement text. Yang selanjutnya yakni elaborasi. Siswa mencari teks tulis berbentuk pemberitahuan, termasuk yang menggunakan bahasa Indonesia juga bisa ya. Terus selanjutnya siswa mengumpulkan gambar dan foto teks tulis berbentuk pemberitahuan dari berbagai sumber, bisa dari internet, buku, atau sumber lain ya. Yang penting masih berkaitan dengan materi. Selanjutnya siswa memberikan komentar dan pandangannya tentang fungsi teks announcement tersebut ya, ketepatan unsur bahasanya, format tampilan dan sebagainya. Kemudian cek konfirmasi.
Di sini guru membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk membahas bersama contoh dari materi pembelajaran, dan kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi tersebut ya. Nah, selanjutnya nih kegiatan akhir, kegiatan ketiga, yakni guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari atau memberikan resume atau catatan-catatannya mengenai poin-poin yang ada dalam materi. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang mungkin belum dimengerti, tidak dimengerti. Kemudian guru memberikan tugas mengenai materi yang telah dipelajari. Nah, lanjut nih ke poin 5, alat dan sumber belajar. Di sini alatnya ada laptop yang bisa digunakan dan mungkin juga InFocus, dan untuk suaranya bisa pakai speaker aktif ya supaya suaranya lebih jelas. Dan sumber belajarnya di sini diambil dari modul pengayaan bahasa Inggris K13 atau kurikulum 2013, kemudian pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada di sini web ya mengenai materi announcement text, ada pengertiannya, generic structure, dan juga contoh-contohnya. Nah, itu dia poin yang terakhir, yakni evaluasi. Evaluasi di sini ada soal tes terlampir ya, yang nanti akan dilampirkan setelah ini. Nah, di sini ada nama ya dari kepala sekolah SMK Tunas Harapan tentunya dari sekolah tersebut, dan ada guru mata pelajarannya ya. Di sini ditulis namanya siapa, Siti Rohama NTB, dan kemudian kepala sekolahnya Insinyur Haji Asaki NTB. Ya, seperti itu. Nah, ini soal evaluasi tes kompetensi yang nantinya ini ada beberapa soal ya, bisa dilihat tentang tentunya ya, tentang materi announcement text, bisa dipelajari atau diberikan kepada siswa sebagai latihan. Nah, dalam RPP ini juga soalnya dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi guru bisa mengulas kembali ya, supaya lebih mudah memberikannya kepada siswa dan supaya lebih dimengerti. Ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai RPP KTSP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KTSP ya. Sekarang akan dilanjut ke RPP Kurikulum 2013 atau Kurtilas ya. Di sini formatnya masih sama. Sekolah SMK Tunas Harapan Jakarta, mata pelajarannya tentunya bahasa Inggris. Kelas atau semesternya masih sama, kelas 10 semester ganjil atau semester 1 dengan materi pokok teks pemberitahuan atau announcement text, lisan dan tulis sederhana, dengan alokasi waktu juga masih sama ya. 2 jam pelajaran dikali 45 menit. Nah, di sini yang membedakannya, di sini ada kompetensi inti dan indikatornya dibuat jadi seperti ini ya, berbeda dengan KTSP. Kompetensi intinya di sini ada KI 1 dan KI 2, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat ya, di lingkungan sekitar. Kemudian ada KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya ya. Kemudian ada KI 4 di sini yang mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ya, poin selanjutnya yaitu poin B, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ya. Di sini dibuat menjadi tabel seperti ini. Di sebelah sini ada kompetensi dasar dan juga di samping indikator.
Kompetensi dasar yang pertama nih. 3.5 ada membedakan fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan beberapa teks dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi tentang kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Dan indikatornya yakni menemukan perbedaan dan persamaan dari teks pemberitahuan, mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari teks, memahami struktur teks pemberitahuan dan memahami unsur bahasaan dari teks announcement-nya. Kemudian kompetensi dasar 4.5.1 ada teks pemberitahuan atau announcement text. 4.5.2 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur, teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan. Dan selanjutnya 4.5.3 menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement text secara lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasannya. Dengan indikatornya di sini membuat teks pemberitahuan, kemudian menampilkan teks pemberitahuan dengan menempelkan di dinding kelas dan bertanya jawab dengan pembaca. Bisa siswa lain, bisa teman-temannya atau mungkin gurunya ya. Nah, di sini poin selanjutnya. C, poin tujuan pembelajaran. Di sini setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menunjukkan kesungguhan belajarnya, bisa menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan tanggung jawab, dan juga mengidentifikasi nilai sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut ya. Juga diharapkan siswa dapat merespon makna teks pemberitahuan dan menyusun teks tulis pemberitahuan tentunya. Selanjutnya poin D, materi pembelajaran. Di sini ada fungsi sosial yang pertama, yakni menjaga hubungan interpersonal dalam konteks resmi. Kemudian selanjutnya struktur teks dapat mencakup judul atau pembukaannya, kemudian dilanjut dengan isi atau penjelasan, dan setelah itu penutup ya. Selanjutnya yakni unsur kebahasaan. Di sini unsur kebahasaannya ungkapan dan kosakata yang lazim digunakan dalam announcement text atau teks pemberitahuan ya. Kemudian penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Kemudian ucapan, tekanan kata, dan intonasi ya. Lalu ejaan dan tanda baca, kemudian tulisan tangan. Kemudian ada topik di sini, topiknya teks pemberitahuan terkait dengan sekolah, rumah, masyarakat yang dapat menemukan perilaku yang termuat dalam KI atau kompetensi ini. Kemudian multimedia yakni desain yang membuat teks pemberitahuan lebih menarik ya tentunya. Selanjutnya poin E, metode pembelajaran. Nah, di sini ada yang pertama pendekatan. Di sini menggunakan scientific approach. Modelnya menggunakan project-based learning, dan tekniknya bisa diskusi atau tanya jawab ya. Nah, itu dia. Selanjutnya ada poin F, media, alat, dan sumber pembelajaran. Di sini yang pertama medianya bisa VCD dan juga PowerPoint presentation ya, atau PPT seperti yang kita gunakan setiap pembelajarannya. Yang kedua, alat atau bahannya. Nah, di sini untuk mendukungnya ada laptop, infocus, dan speaker aktif. Kemudian sumber belajarnya masih sama seperti yang tadi, modul pengalihan bahasa Inggris K13, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada web di sini mengenai materi announcement text, ada pengertiannya, generic structure, dan juga contoh-contohnya. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah pembelajaran nih, poin H. Yang pertama, kegiatan pendahuluannya. 10 menit ya, durasinya 10 menit pada jam pelajaran pertama, 1 dikali 40 menit. Yang pertama ini orientasi ya, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka seperti biasa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai staf disiplin dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian ada persepsi, yakni mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik ya. Kemudian mengingatkan kembali dengan materi sebelumnya dan
mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, motivasi di sini ada memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan, dan kemudian poin selanjutnya ini memberi acuan ya, memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, kemudian memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM. Kemudian pembagian kelompok belajar dan juga menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran ini. Lanjut ke kegiatan inti ya, kegiatan pembelajaran dengan singkat model pembelajaran, yakni pertama stimulasi atau stimulation ya, kegiatan literasinya di sini peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi dengan cara melihat, menayangkan gambar, foto, atau video yang relevan dengan cara membaca, bisa dilakukan di rumah atau sebelum kegiatan belajar, dan membaca materi dari buku paket atau buku-buku sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi. Kemudian bisa mendengar pemberian materi teks pengetahuan dengan dibacakan oleh guru dan siswa, kemudian mendengarkannya. Nah, kemudian lanjut ke jam pelajaran kedua ya, masih sama durasinya 1 dikali 45 menit. Di sini kegiatannya mengamati, yakni siswa mencari teks berbentuk pemberitahuan termasuk yang menggunakan bahasa Indonesia. Siswa juga bisa mengumpulkan gambar atau foto teks tulis berbentuk pemberitahuan atau announcement teks dari berbagai sumber lain yang masih berkaitan dengan materi. Kemudian siswa memberikan komentar dan pandangannya tentang sidang teks tulis berbentuk pemberitahuan. Nah, kemudian model yang selanjutnya ini problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, di sini ada critical thinking atau berpikir kritik. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya ya mengenai materi, bisa juga pertanyaan tentang materi yang disajikan ya. Mengajukan pertanyaan dengan bimbingan dan arahan guru, siswa menanyakan antara lain tentang perbedaan dan hal fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks tulis pemberitahuan ya. Kemudian ada data atau collection, kumpulan data ya. Di sini mengumpulkan informasi, siswa membaca rujukan dari berbagai sumber termasuk buku teks untuk mengetahui fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaannya dari teks langsung tersebut. Kemudian siswa membaca secara lebih cermat semua teks tulis berbentuk pemberitahuan. Kemudian secara kolaboratif siswa meniru contoh-contoh yang ada untuk membuat teks tulis berbentuk pemberitahuan untuk fungsinya dari lingkungan kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya. Kemudian kegiatan selanjutnya ada collaboration atau kerjasama. Nah, di sini siswa diminta diskusi untuk kelompok ya, membahas contoh-contoh materi teks pemberitahuan. Kemudian siswa bisa mempresentasikan ulang tentang hasil diskusinya. Siswa membuat lebih banyak teks tulis pemberitahuan dalam bahasa Inggris. Dan siswa berupaya berbicara secara lancar dengan ucapan tekanan kata intonasi yang benar dan menulis dengan ejaan dan tanda baca yang benar seperti penjelasan tadi. Ya, yang terakhir yakni siswa membicarakan permasalahan yang dialami dalam membuat teks tulis pemberitahuan ya. Nah, kemudian seperti itu, lalu kegiatan penutupnya yakni 10 menit ya. Nah, di sini peserta didik bisa membuat resume dengan bimbingan guru mengenai poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran mengenai materi tersebut, kemudian mengagendakan pekerjaan rumah mengenai materi teks pemberitahuan. Nah, di sini ada poin E mengenai penilaian hasil pembelajaran ya. Yang pertama ada sikap, yakni penilaian observasi. Nah, di sini ada contoh tabel penilaiannya ya. Ada nama siswa, kemudian aspek perilaku yang dinilai, skor jumlah, maksud saya jumlah skor, skor sikap, kemudian kode nilai. Yang pertama ada namanya, sini nama siswa, dan perilaku yang dinilai apa saja, kemudian skornya ya. Dengan keterangan DS bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin dengan catatan.
Yang pertama, aspek perilaku yang dinilai dengan kriteria 100 sama dengan baik, 75 sama dengan baik, 50 sama dengan cukup, 25 sama dengan kurang. Yang kedua, yakni skor maksimal sama dengan jumlah sifat yang dinilai dikalikan jumlah kriteria, yakni 100 dikali 4 sama dengan 400. Kemudian 3, skor sikap sama dengan jumlah skor dibagi jumlah sifat yang dinilai, sama dengan 275 dibagi 4 sama dengan 68,75. Yang keempat, kode nilai atau predikat ya. Di sini 75,01 sampai dengan 100,00 sama dengan sangat baik atau SD. 50,01 sampai dengan 75,00 sama dengan baik atau B. 25,01 sampai dengan 50,00 sama dengan cukup atau C. Dan yang terakhir ini 00,00 sampai dengan 25,00 sama dengan kurang atau K. Dan format di atas dapat dibuat sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai. Kemudian ada penilaian diri di sini. Ya, ada juga di sini tabel-tabelnya ya. Ada pernyataannya ya atau tidak, jumlah skor, skor sikap, kemudian kode nilainya. Ya, di sini contohnya sebagai berikut ya. Yang bisa dilihat catatannya yang pertama dengan catatannya skor penilaian ya sama dengan 100 dan tidak sama dengan 50. 2, skor maksimal sama dengan jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400. 3, skor sikap sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100 sama dengan 250 dibagi 400 dikali 100 sama dengan 62,50 ya, hasilnya seperti yang kita lihat tadi di tabel. Nah, yang keempat ini kode nilai atau predikat. Sama seperti tadi ya, berapa-berapanya dan apa artinya 75,01 sampai dengan 100,00 sangat baik. 50,01 sampai dengan 75,00 baik. 25,01 sampai dengan 50,00 sama dengan cukup. 00,00 sama dengan kurang atau K ya. Format di atas juga dapat digunakan untuk menilai kompetensi dan pengetahuan keterampilan. Kemudian selanjutnya ada penilaian teman sebaya. Nah, penilaian itu dilakukan untuk menilai teman sendiri ya, dengan meminta peserta didik menilai temannya sendiri. Samalah dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian. Nah, ini berikut contoh format-formatnya ya. Nama yang diamati sama dengan kedua siapa, nama yang diamatinya, kemudian pengamatnya siapa, ditulis namanya di situ. Ada juga di sini tabel-tabelnya ya, pernyataan ya atau tidak, jumlah skor, skor sikap, kemudian kode nilai. Nah, di sini mau melihat pendapat teman ya 100, memberikan solusi terhadap permasalahan tidak ya, seperti itu. Nah, dengan catatan lagi di sini ada catatannya, skor penilaiannya sama dengan 100 dan tidak 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif ya sama dengan 50 dan tidak sama dengan 100. Skor maksimalnya yakni jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 500. Dan skor sikapnya di sini jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100 sama dengan 450 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 90,00 ya. Dengan kode nilai atau predikat di sini masih sama ya, 75,01 sampai dengan 100,00 sama dengan sangat baik, 50,01 sampai dengan 75,00 sama dengan baik, 25,01 sampai dengan 50,00 sama dengan cukup, dan 00,00 sampai dengan 25,00 sama dengan kurang. Nah, kemudian ada penilaian jurnal, kemudian poin 2 ada penilaian pengetahuan sini. Nah, ini ada tabelnya, penilaian aspek pengetahuannya, ada aspek kriteria, skor 1 sampai dengan 5 dan kemudian skor 1 sampai dengan 4. Di sini ada tujuan komunikatif, keruntutan teks, penggunaan kosakata, pemilihan tata bahasa, dan kriteria yang memahami cukup, kurang atau tidak ya. Keruntutan teksnya juga sama, skornya bisa dilihat. Nah, selanjutnya yang ketiga penilaian keterampilan di sini. Yang pertama ini poin A, penilaian presentasi atau monolog ya. Di sini ada aspek yang dinilai, kemudian nilainya baik atau kurang baik, skor yang dicapai, dan juga skor maksimumnya ya. Nah, keterangannya baik mendapat skor 2, kemudian kurang baik mendapat skor 1 ya. Untuk kemudian selanjutnya poin B, rubrik untuk penilaian unjuk kerja. Di sini ada aktivitas,
Kriteria berbakat pemuasan atau mahir ya di sini sudah bisa dilihat melakukan observasi, role play, simulasi presentasi, dan lain sebagainya ya. Di sini ada kriterianya masing-masing. Kemudian monolog dengan keterangan mahir mendapatkan skor 3, memuaskan mendapatkan skor 2, terbatas dan mendapatkan skor 1. Kemudian poin C, penilaian portofolio. Dengan mata pelajaran bahasa Inggris, alokasi waktu 1 semester dan sampel dikumpulkan karangannya. Ini tabel ini contoh ya, hanya contoh saja. Di sini ada kompetensi dasar, periode, contoh aspek yang dinilai, yakni ada tata bahasa, pembendaharaan kata, kelengkapan gagasan, dan juga sistematikanya. Kemudian di sampingnya ada catatan penting ya, mengenai kompetensi dasarnya. Di sini ada menulis karangan deskriptif, membuat resensi buku ya, seperti itu. Kemudian D, penilaian kemampuan menulis. Ada aspek yang dinilai, kriteria masih sama ya. Ini juga ada skor 1 sampai 5 dan 1 sampai 4. Ada keaslian penulisan, kesesuaian isi dengan judul, kurang kata teks, dan lain sebagainya, dan kosakata ya, kemudian tata bahasa bisa dilihat di sini. Kriterianya apa saja, mungkin original, cukup, atau tidak original, isinya sesuai atau tidak, kemudian teksnya runtut atau tidak, ya seperti itu. Ada kerapihan tulisan juga di sini dinilai. Kemudian penilaian kemampuan berbicara atau speaking skill. Di sini masih sama ya tabelnya, dengan aspek yang dinilai pengucapan atau pronunciation, intonasi, kelancaran atau fluensi, dan ketepatan makna atau accuracy. Dengan kriteria ya sebagai berikutnya bisa dilihat, hampir sempurna, kemudian ada beberapa kesalahan, skornya juga bisa disesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian skor penilaian. Di sini ada huruf dan tentang angkanya. Ini yang pertama sangat baik dilambangkan dengan A dan angkanya 86 sampai dengan 100. Kemudian yang kedua ada baik dilambangkan B, nilainya 71 sampai dengan 85. Kemudian cukup atau C ya, bisa dilambangkan dengan C, nilainya 56 sampai dengan 70. Dan yang terakhir ini kurang baik ya, kurang, lambangnya bisa disimbolkan dengan huruf B, dan angkanya ini kurang dari atau sama dengan 55 ya, seperti itu. Nah, nomor 4, pengayaan. Bagi peserta didik yang telah mencapai target pembelajaran sebelum waktu yang telah dialokasikan berakhir, perlu diberikan kegiatan pengayaannya. Jadi, pengayaan yang selanjutnya juga sama seperti itu ya, yang belum mencapai target pembelajaran pada waktu yang telah dialokasikan, perlu diberikan kegiatan remedial. Nah, seperti itu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 atau Kurtilas yang saya buat ya, contohnya saya buat. Nah, di sini masih sama, di sini ada lokasi sekolahnya, waktunya kapan, tanggalnya, mengetahui kepala sekolahnya, dan guru mata pelajarannya bisa ditulis namanya di situ di bawahnya. Dan yang terakhir ada catatan kepala sekolah ya. Nah, seperti itu contoh RPP, KTSP, dan Kurtilas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan pelajaran juga tentunya bagi saya, bagi teman-teman semua. Dan semoga tugas ini bisa memenuhi mata kuliah PTBI tentunya ya. Demikian presentasi saya, penjelasan saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atas dan Kurtilas. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.